Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk di hari yang ke-17 ya, Sweet 17 untuk 21 tips marketing di tahun 2021. Dan hari ini khusus kita membahas mengenai apa itu? Mengenai fokus pada produk yang memang memberikan kontribusi. Yang baru gabung di video yang ke-17 ini, salam kenal, nama saya Faizal Alfa dari PT Fortuna iMart Trans atau biasa disingkat dengan nama iMarts. Kami adalah konsultan pemasaran yang berbasis di Kota Malang. Jadi kalau perlu konsultasi, komen-komen aja di bawah ya. Ada pertanyaan, ada apa, sampaikan aja ya. Dan di kesempatan kali ini kita membahas tentang fokus pada produk yang memberikan kontribusi besar. Ini adalah satu fenomena yang saya temui di banyak tempat ketika memberikan sebuah konsultasi pemasaran, mau di Medan, sempat jalan ke Medan, mau di Pekanbaru, ke Tangerang, ke Bandung, ke Garut, ke Samarinda, ke Bontang, ke Sangatta, ke Palu, Donggala, Makassar. Wah, pokoknya di banyak kota di Indonesia. Salah satu hobi dari para pelaku bisnis F&B atau bisnis kuliner itu adalah memiliki produk dalam varian yang banyak ya. Berangkat dari asumsi, lah kalau produknya lengkap kan nanti customer akan enak milihnya, mereka jadi punya pilihan yang banyak gitu ya. Tapi ternyata kalau mau jujur, pilihan yang banyak ini akan menyisakan dan mengundang masalah. Masalahnya apa saja? Satu, tentu terkait dengan stok atau inventorinya, jadi ribet kan, terutama kalau varian banyak ini ternyata beda-beda. Itu baru dari stokan. Terus yang kedua dari apa? Yang kedua dari cara penyajian. Kalau cara penyajiannya sama sih nggak apa-apa, tapi kalau satunya digoreng, satunya dibakar, satunya dikukus, satunya diapain lagi ya, olahan itu ya. Nah, kalau beda-beda kayak gitu kan juga akan nyusahin tentu pada para kru kita yang akan menyiapkan dan menyajikan produk itu bagi konsumen. Belum lagi nanti urusannya sama waktu tunggu kan, karena waktu tunggunya jadi panjang. Misalnya dia pesen 5 menu, tapi 5 ini dengan 5 olahan yang berbeda ya, bandingkan dengan kalau cuma satu menu tapi dia olahannya sama. Tentu akan tersedia lebih cepat, customer lebih happy, kru juga lebih tenang ya. Nah, apa sih ukuran yang biasa digunakan untuk menentukan pada akhirnya produk mana yang kita fokuskan? Ini juga masuk di dalam pembahasan saya terkait kemarin ya, marketing in crisis. Yaitu saat krisis itu apa sih sarannya? Ini saran yang kedua, yaitu fokuslah pada produk-produk yang memberikan kontribusi besar. Karena kalau memang kita dihadapkan pada satu pilihan, kita mesti melakukan apa ya, kalau bahasanya pohon gitu, kita pangkas pohonnya supaya dia ini nggak berantakan gitu ya. Nah, mana sih yang kita pangkas? Yuk kita bikin ranking saja. Saya pernah terlibat di dalam sebuah proses dan program konsultansi untuk sebuah bisnis kuliner di Jawa Timur ya. Itu menunya banyak banget, serius, menunya banyak banget. Jadi menunya itu kalau nggak salah ada sekitar 121 menu. Itu kan banyak, pakai banget ya. 100 itu udah banyak, ini masih tambahin lagi 21. Dan saya penasaran kan, menu sebanyak ini kenapa? Apakah karena dari request atau permintaan dari customer, atau ada pertimbangan khusus? Nah, berangkatnya ternyata sang owner ini kan berangkatnya dari produksi ya, jadi senang untuk produksi sehingga eksperimen, menghasilkan produk, eksperimen, menghasilkan produk, eksperimen, menghasilkan produk, jadi produknya makin banyak gitu ya. Tapi kan kita bingung nih, gimana ya caranya untuk ya gampang gitu ya. Minta dong catatan, karena kebetulan saya pakai alat pos ya, mesin pos untuk point of sales. Angka penjualan deh 3 bulan terakhir kita ranking, ya muncul kan angkanya kita rata-rata gitu. Dan dari situ angkanya terlihat jelas. Ada beberapa produk yang sebulan itu nggak sampai laku sebanyak 30 porsi. Anggap saja sebulan laku 30 porsi. Bapak, Ibu, kalau sebulan laku 30 porsi itu berarti satu hari itu cuma laku 1 porsi. Apalagi kalau dia lakunya nggak sampai 30 porsi, misalnya dia cuma laku 20 porsi gitu. Jadi ya rata-rata ya orang 2 hari sekali itu baru laku dan cuma 1 porsi gitu. Maksudnya begini loh, ngapain gitu loh, ngapain sudah bikin repot ya, menuhin inventory, kemudian juga ngeribetin ketika disajikan. Dan harus ada kan, karena kalau nggak ada
kita nanti kan ya pasti caranya di resto nulisnya kan sold out kan. Lucu aja, kita baru buka jam 10 kita pesan menunya dibilang sold out. Jadi memang itu menu itu nggak ada. Kalau nggak ada ngapain ditulis di buku menu gitu loh maksudnya ya. Artinya dari situ kemudian langkah pertama yang kami lakukan adalah mensortir atau meranking itu, sehingga kita ambil keputusan saat itu yang penjualannya di bawah 30 ya, artinya lakunya nggak sampai 1 kali sehari itu mulai dekat. Bahkan angkanya kita naikkan saat itu sehingga menunya bisa berkurang. Saat itu menunya sisa cuma sekitar 35-an lah dari 121. Nah, kenapa begini? Karena tujuannya begini loh ya. Kita menjalankan bisnis ini tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, bukan pekerjaan ya. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, bukan kerepotan gitu. Nah, sehingga dari situ kita berfokus, kita membuat sebuah ranking atau prioritas dari produk yang kita jalankan. Dan ini relevan dijalankan ketika kita masuk di kondisi pandemi, kondisi krisis seperti ini. Jadi fokuslah pada memang produk-produk yang nggak perlu banyak, nggak perlu melimpah, nggak perlu wow, tapi dia memang it works gitu ya. Produk yang memang memberikan kontribusi tinggi terhadap penjualan kita. Kenapa? Karena dari situ kita juga lebih mudah untuk mengkomunikasikannya kepada prospek maupun kepada customer kita yang sudah existing ya. Karena produk-produk yang memang penjualannya tinggi berarti dia memiliki tingkat mix and match itu sudah pas gitu antara yang kita tawarkan dengan yang dibutuhkan oleh konsumen, dan kesepakatannya berupa harga yang mereka bayarkan untuk produk tersebut. Jadi tips untuk tahun 2021 ini adalah fokuskan pada produk-produk yang menghasilkan, terutama kalau produk Anda variannya banyak. Kalau mau jujur maka tulis satu persatu kontribusinya terhadap penjualan mungkin di 2 atau 3 bulan terakhir berapa, kemudian munculkan di prosentase dan tentukan thresholdnya atau ambang batasnya di angka berapa. Ini yang kemudian produknya yang mending disimpan dulu deh di kulkas dulu. Saya nggak bilang produknya harus dibuang atau dieliminasi, di kulkas dulu ya, supaya mungkin kita bisa munculkan lagi kan 2 atau 3 bulan lagi ketika orang sudah kangen, banyak yang nyariin, tervalidasi, banyak yang nyariin ya kita sediain lagi. Tapi di masa krisis ini yang penting adalah bagaimana produk-produk yang menghasilkan itu benar-benar kita olah secara optimal sehingga memberikan sebuah dampak untuk kita tidak sekedar bertahan tapi juga mampu untuk bertumbuh ya. Demikian share untuk tips marketing 2021 yang hari ini ya, di hari yang ke-17, istimewa sekali ya. Yang baru nonton di video yang ke-17 ini jangan khawatir, video dari video hari pertama, pokoknya dari 1 Januari sampai tanggal 16 kemarin ada tersedia, cek saja video-video sebelumnya. Dan yang baru bergabung di video ini jangan khawatir, masih ada beberapa videonya yang akan tayang hingga tanggal 21 di bulan Januari ini. Jangan lupa pastikan juga untuk subscribe di channel ini supaya makin semangat ini yang bikin konten ya. Ada yang subscribe, like, comment, share ya, sehingga interaksinya jadi naik, terutama di share kepada partner bisnisnya, koleganya, temannya, dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan atau ada pengen diskusi terkait dengan 5 kaidah pemasaran metode yang dikembangkan oleh IMAX, silakan aja tulis di kolom komentar gitu ya. Dan juga temukan jejak-jejak digital kami di website www.imax.co.id. Saya Faisal Alfa dari PT Fortuna IMAX Trans mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, karena pertanyaan sehat ya di masa pandemi ini bukan pertanyaan basa-basi ya. It's true gitu ya, pertanyaan yang sesungguhnya apakah benar-benar sehat, karena kesehatan memang bukan segalanya, tapi segalanya tidak ada artinya tanpa kesehatan ya. Sehat selalu. Salam pertumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.